أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي كالأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh guru tetap kita, yaitu guru setiap malam Ahad atau setiap malam Minggu di Majelis Ta'lim Musholah Babul Mustafa. Kepadanya Ki Haji Abdurrahman Ahmad alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di duren sawit. Yang jawab salam sedoain berbanyak duit. Pohon salam di pinggir sawah. Yang jawab salam mudah-mudahan besok bisa pergi haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Petik daun salam buat mecah ikan betik. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan bangun tidur tambah cantik. Girang deh kalau didoain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala na'maih wa alaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi isanin fi sabilih. Amma ba'du, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul mukarramin muhtaramin, segenap para habaib, segenap para asatidzah, segenap para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu,
namun insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah dan takdim saya kepada beliau semua. Wabil khusus sahibul majlis, khadimul majlis ahbabul mustafa, akhifillah al-mukarram Ustaz Wawan Gunawan beserta keluarga besarnya, jajaran panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam tawakufan majlis kita yang biasa kita adakan setiap malam Ahad. Baik anak-anak remaja maupun ibu-ibu. Ibu-ibu, malam ini kita tawakufkan sementara. Kita tutup sementara. Kuncinya naruhnya jangan terlalu rapi. Kebuatan rapi bis lebaran dicari gak nemu ntar. Susah buka lagi. Bapak-bapak jamaah malam Jumat yang saya hormati, saya cintai. Kita tutup ini majlis, pasang niat dari sekarang. Dalam rangka berbekal diri untuk menghadapi kebahagiaan hidup kita nanti di akhirat. Karena satu hadis kata Nabi itu i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika bi baqa'i maqamika fiha. Kata Nabi i'mal li dunyaka ka'annak i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Berbuatlah di dunia itu sekedar untuk seberapa lama kamu hidup. Kira-kira hidup kita 60-70 tahun. Kita bekerja, sebenarnya perintahnya hanya sekedar itu kata Nabi. Sekedar selama kita hidup 100 tahun, ya udah seukuran itu. Jadi kerja kita enggak ngoyo, kerja kita enggak ninggalin ibadah, kerja kita enggak ngorbanin waktu untuk ibadah. Dan Nabi katakan wa'mal li akhiratika bi baqa'i maqamika fiha. Dan beramallah untuk negeri akhiratmu seberapa lama kamu ada di sana. Yang namanya alam akhirat itu udah alam yang abadi, kekal. Berarti semestinya kita berbekal untuk negeri akhirat itu lebih banyak ketimbang dunia. Hadis Nabi yang lain kata Nabi itu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah, berbuatlah, berkarirlah, berkaryalah, berusahalah untuk kepentingan dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Ini yang harus digarisbawahi. Terkadang kita salah menafsirkan. Tafsiran kita karena seakan-akan hidup selamanya, jadi nyari dunianya itu nggak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam kerja terus. Bahkan dijadikan moto itu, ayo kerja, kerja, ayo kerja, kerja mulu. Sampai kagak berhenti kerja, kecapean mati dia. Sebenarnya bukan begitu. Tafsirannya itu bukan karena mau hidup selama-lamanya. Jadi kerja itu terus banting tulang sampai pada remuk itu tulang. Kerja waktu dari pagi sore sampai malam nggak kenal waktu. Kenapa? Karena seakan-akan hidup selamanya dianggap. Maksudnya begini itu hadis. Karena hidup selama-lamanya, jadi kalau ada waktu majlis, tinggalin dulu tuh urusan dunia. Kenapa? Hidupnya masih lama. Kerjaan kalau emang itu
harus diselesaikan, karena seakan-akan hidup selama-lamanya tinggalin dulu untuk ibadah. Begitu seharusnya. Maksud itu hadis begitu. Karena hidup selama-lamanya seakan-akan hidup lama, jadi itu bisa hari ini, nggak bisa hari ini, bisa besok, nggak bisa besok, bisa minggu depan, nggak bisa minggu depan, bisa bulan depan, nggak bisa bulan depan, tahun depan, selama-lamanya. Nah, jadi mengartikannya begitu, bukan karena selama-lamanya buat dunia semua. Tapi untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Kalau besok udah mau mati, masih sempat kita emang nyalek, masih sempat besok udah mati. Ijrail udah datang bilangin, lu besok mati. Apa masih sempat kita cari jabatan? Apa masih sempat kita cari dunia? Apa masih sempat kita cari harta? Udah dibilangin besok mau mati, nggak sempet. Apa yang kita lakukan? Ya ibadah, ya ibadah, ya ibadah. Terkadang kita enggan untuk berkorban untuk Allah. Berat kita berkorban untuk Rasulullah. Berat kita berkorban untuk kebaikan kita sendiri. Sebenarnya itu untuk akhirat. Tapi buat orang lain, kalau buat agama, ntar dulu dah. Kalau buat Nabi, nanti dulu dah. Buat majlis, minggu depan dah. Minggu depan ada lagi, bulan depan dah. Bulan depan ada lagi, tahun depan dah. Kapan ini mau ngaji? Insya Allah tahun depan. Kapan ini mau mulai? Insya Allah habis lebaran. Habis lebaran mah lupa aja lagi. Ini kebanyakan kita. Nah, jadi kita pasang niat dari sekarang. Ditutupnya majlis sementara malam ini atau hari ini, kita pasang niat dari sekarang. Insya Allah setelah Ramadan Idul Fitri kita akan kembali lagi hadiri, ramaikan, siarkan majlis kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah, pasang niat dari sekarang. Jadi niat-niat yang udah kita pasang dari sekarang, mudah-mudahan itu namanya kita berharap panjang. Kita berharap panjang umur. Kita berharap panjang umur. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habib Alwi dan Habib yang lain. Tafadhalu. Nah, pasang niat dari sekarang. Allah sudah ingatkan tadi ayat yang saya bacakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang saudara kandung saja di akhirat itu akan lari dari saudaranya. Abang lari dari adiknya, adik lari dari abangnya. Wa ummihi, dari ibunya aja dia lari. Nak, emaknya manggilin masih dia lari. Wa abi, bapaknya manggilin dia lari. Wahai anakku, malah lari masih dia. Wa sahibatihi wa bani, dari teman waktu di dunia itu kemana-mana aja sama dia, tidur sebantal sama dia, ngerokok sebatang berdua sama dia, kopi segelas berdua sama dia. Tapi di akhirat lari dari temannya, dari anaknya. Wabani, orang tua lari dari anaknya. Kata orang anaknya, bapak lari dia. Kenapa? Orang masing-masing itu yauma idin sya'nu yughni, pada hari itu orang masing-masing sendiri-sendiri. Dia takut dimintai persaksian nanti di hadapannya. Ketika Allah tanya anak terhadap bapaknya, anak takut lari. Kenapa? Takut ditanya, ini bapakmu kayak begini lagunya, ini bapakmu kayak gini kerjaannya, bapakmu ini kayak begini, maghrib orang pada ke musola, maghrib orang pada ke masjid, masih nongkrong di empang. Ini bapakmu kayak gini. Tuh. Anak juga begitu, bapak takut disangka, anaknya ditanya, bapak ini anak bapak, maghrib orang pada ke musola, orang udah pada lari ke musola, ini masih ada di lapangan, masih ada di lapangan futsal. Ini anak bapak. Semuanya begitu, orang takut ditanya. Berarti kita harus membekali diri kita dengan amal soleh, insya. Karena di situ kita betul-betul dituntut apa yang kita lakukan hari itu.
wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Setiap orang itu akan diberikan balasan sesuai apa yang dia lakukannya, akan dipertontonkan, ditunjukkan apa yang dia lakukan waktu dia hidup. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amal baik yang dia lakukan, benih-benih kebaikan yang dia tanamkan, maka dia akan mendapatkan balasan baik. Insya. Kalau benih-benih keburukan yang dia tanam, kemaksiatan yang terus dia lakukan, maka balasannya pun akan jahat. Oleh karenanya, saya atas nama salah satu teman ibu-ibu di malam Ahad, teman anak remaja di malam Ahad, saya punya kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara saya ibu-ibu, punya kewajiban mengingatkan teman-teman anak remaja untuk kembali lagi ke majlis setelah Ramadan dan Idul Fitri. Insya kita doakan guru-guru kita, terutama Habibana Al-Habib Ahmad bin Ali bin Sahil, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur ya, terus bisa menuntun kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, mudah-mudahan mereka panjang umur dalam siha wal afiyah. Mereka yang sudah meninggal dunia mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang saleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah hasanal jazak, kami ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Ahmad atas sambutannya, yaitu memotivasi kita untuk terus mengaji. Walau malam hari ini talim kita tutup untuk sementara, nanti pada saatnya nanti kita buka kembali, dan mudah-mudahan saatnya nanti dibuka kembali talim kita setiap malam Jumat dan malam Ahad. Mudah-mudahan jamaah ramai kembali pengajian ya, mudah-mudahan jamaah Majlis Ta'lim Musholah Babul Mustafa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paling mantap ibu-ibu. Ibu-ibu udah makan belum, Bu? Mau kebuli nggak? Mau? Ya udah, buat panitia diharapkan untuk membagikan nasi kebuli. Panitia untuk membagikan nasi kebuli. Ahlan wa sahlan kepada Habib Haikal. Ya, mohon maaf, tim kebuli belum selesai membungkus. Ada dikit-dikit, katanya kalau dikit-dikit terberebut siang. Ya, jadi belum semuanya. Nah, tadi dia kabarin ke saya belum siap karena kebulinya masih panas, jadi agak lama bungkusinnya. Ya, mungkin insya Allah habis ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Haikal Hanekman. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para guru, para habaib, wabil khusus hadir bersama kita Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Aidrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, amin. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita juga
guru saya, udah lama nggak ketemu, Al Habib Ali bin Husain bin Sahal. Saya dulu belajar sama beliau, lama nggak ketemu, sekarang ketemu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, amin. Dimudahkan rezekinya zahiran wa batinan, amin ya rabbal. Hadir bersama kita guru kita Kiai Haji Abdurrahman Ahmad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipermudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Ahbabul Mustafa, ini dari nama majlisnya aja Ahbabul Mustafa, berarti insya Allah semuanya kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Itu nama ngaruh, Bu, ya. Jadi kalau kita berkumpul di bawah naungan Ahbabul Mustafa, tafaulan, kita mengharapkan dengan kita masuk dalam daftar jamaah Ahbabul Mustafa, mudah-mudahan yaumul qiyamah dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi teringat ada satu doa, Bu. Nabi mengajarkan kepada umatnya satu doa yang luar biasa. Kebetulan ini malam nisfu Sya'ban, ya, betul ya. Nah, ini di dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa doa ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Allah Dawud alaihissalam, kemudian diajarkan lagi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita ajarkan sama anak-anak kita, sama cucu kita, sama mantu kita, sama suami kita, sama istri kita. Bagaimana doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, kalau kalian berdoa, doanya kata Nabi yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, saya minta kepada Engkau untuk diberikan rasa cinta kepada Engkau. Bu, bukan minta diberikan ilmu, bukan minta diberikan banyak-banyak kemampuan untuk beribadah, karena ibadah tanpa rasa cinta nggak ada harganya di sisi Allah. Maka yang paling pertama, yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling dasar, yang menjadi pondasi adalah bagaimana kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang wujud penyembahannya itu adalah sholat. Dasarnya cinta apa enggak? Itu dulu yang pertama. Makanya kata Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, saya minta untuk diberikan rasa cinta kepada Engkau. Makanya Nabi SAW ketika nikah sama Sayyidatuna Khadijah, Nabi komennya apa, Bu? Nabi komennya ruziqtu hubbaha. Saya itu diberi rezeki cinta kepada Sayyidatuna Khadijah. Tuh, luar biasa. Jadi bukan karena apa? Bukan karena kayanya Khadijah, bukan karena cantiknya Khadijah. Begitu juga Nabi SAW memandang Sayyidatuna Khadijah bukan karena kayanya, bukan karena apa-apanya, tapi memang dua orang ini rupa-rupanya diberikan rasa saling cinta, dan cintanya karena Allah. Maka penting untuk kita berdoa dengan doa, ya Allah, berikanlah aku rasa cinta kepada Engkau. Kita malam ini nggak kumpul kalau bukan karena cinta kepada Allah. Kita malam ini nggak rela duduk di bawah nungguin sampai jam 10 di Sya'ban, Bu, di saat ini di mana orang masih banyak yang maksiat kepada Allah,
Mungkin di saat ini orang tengah bermaksiat kepada Allah, tapi Allah pilih kita hari ini, malam ini kumpul di Ahbabul Mustafa. Karena apa? Karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta ini insya Allah kita minta sama Allah supaya dikekalkan di hati kita, amin. Supaya dilanggengkan di hati kita, amin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada aku rasa cinta hadir di majlis ini karena Engkau, karena cinta kepada Nabi besar Muhammad, teruskanlah perasaan cinta kepada Engkau dan Nabi ini kepada anak-anak saya. Teruskan rasa cinta ini kepada istri saya. Teruskan cinta ini kepada anak-anak saya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini paham belum? Sampai sini paham nggak? Alhamdulillah ada guru kita datang nih, Al Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Sar. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Saya kalau ngeliat mukanya Habib Ali enak, Habib Ali, muka-muka penduduk sorga semua nih. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz Abdurrahman bin Ahmad mukanya adem-adem deh. Ini Habib Ahmad juga nih. Masya Allah. Beb, terus ini Beb. Mau lanjut. Bo. Jadi kita sampai sini paham ya, bagaimana kita minta kepada Allah supaya diberikan rasa cinta. Kalau kita ibadah sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta, insya Allah ibadahnya nggak bosen. Kalau kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa rindu kepada Allah, insya Allah ibadahnya nggak bosan. Yang kedua apa? Kita minta sama Allah, wa as'aluka hubba man yuhibbuka. Ya Allah, saya minta kepada Engkau, aku minta kepada Engkau ya Allah, untuk diberikan rasa cinta kepada orang yang cinta kepada Engkau. Tuh ya, kita minta cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jalannya kita bisa cinta sama Allah kalau enggak melalui orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, padahal Nabi itu pemimpin orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tahu bagaimana mencintai Allah melebihi Nabi besar Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Ada orang manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nggak ada. Semua Nabi Muhammad. Yang paling faham bagaimana mencintai Allah, Nabi besar Muhammad. Yang paling paham bagaimana merayu Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi besar Muhammad. Yang paling paham bagaimana berdoa munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling disayang, dicintai, diberi hak luar biasa, syafaatul kubra, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi masih doa, ya Allah, berikan saya rasa cinta kepada orang yang cinta kepada Engkau. Artinya Nabi SAW tuh ngajarin kita umatnya, ya, kita itu perlu nyambung sama orang-orang yang mencintai Allah. Kita perlu nyambung sama orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Mereka para ulama, mereka para ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang lempeng, yang akhlaknya lurus, yang ngerti, yang mengajarkan kepada kita yang halal halal, yang haram haram, yang syubhat syubhat. Mereka itu orang-orang yang pada hakikatnya mengerti bagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah satu tanda bahwa kecintaan kita itu sahih, benar, adalah bagaimana hubungan kita dengan para ulama, bagaimana hubungan kita dengan para aulia. Di situ ketahuan. Nggak boleh kita berburuk sangka sama umat Islam. Kata Nabi, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul dhan billah wa husnul dhan bi ibadillah.
Tidak ada dua perkara yang lebih hebat di atasnya selain berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada ibadullah, hamba-hambanya Allah. Bu, jangan suka suuzon sama laki. Bu, Pak, jangan suka suuzon sama bini, jangan suka suuzon sama anak-anak, jangan suka suuzon sama mantu, ya, jangan suka suuzon sama mertua. Betul? Udah husnuzon aja. Makanya orang yang husnuzon itu walaupun salah sangkaannya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, kata Nabi, dua perkara yang melebihi keburukannya selain daripada berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada umat manusia. Ini kita malam ini ngumpul di Lailatul Nisfu Sya'ban. Kita berprasangka sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, dengan keberkahan majlis ini, yakin majlis ini dihadiri para aulia, ya Allah, ampunkan dosa saya, ya Allah, ampunkan kesalahan saya, amin. Ampunkan kesalahan orang tua saya, amin. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Baik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya apa? Pentingnya yang kedua apa nih Bu doanya? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ini apalin doanya nih. Doanya nggak panjang pendek. Yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi SAW, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Kata Nabi setelah kita minta sama Allah, cinta sama Allah, yang kedua, ya Allah, saya minta kepada Engkau untuk cinta kepada orang-orang yang cinta sama Engkau. Yang ketiga kata Nabi apa? Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, saya minta kepada Engkau, kalau saya beramal, amalannya itu menyebabkan saya menjadi cinta kepada Engkau. Kok penting? Penting. Kenapa? Ada orang ngamal ujung-ujungnya disombong, ada nggak? Baru umroh 30 kali seumur hidup, 30 kali umroh udah sombong. Ada orang, Beb, alhamdulillah saya haji udah 45 kali. Umur berapa? 50. Masya Allah, alhamdulillah banget itu. 50 kali saya itu 40 hari haji. Nggak disebut-sebut, nggak kudu, ya. Buktinya itu Abdullah ibn Mubarak karena ngelihat orang susah, perempuan yang ngasih makanan bangke sama istrinya nggak jadi haji, dia tinggalkan, dia kasih duitnya semuanya sama perempuan yang ketemu di tengah jalan karena sebab dia nggak mampu, nggak ada suaminya meninggal. Ya Allah, saya batalkan, saya punya haji, saya kasih semuanya sama ini perempuan sama keluarganya. Dia tanya sama jamaahnya, saya nadar, saya tahun ini saya batalkan hajinya, padahal dia setiap tahun haji. Jamaah, kawan-kawan, saya batalkan, saya punya haji, saya kasih, saya punya biaya untuk haji sama ini orang perempuan dengan anak-anaknya. Maka teman-temannya, rombongannya semuanya membatalkan haji, semua ngasih sama ini perempuan sama keluarganya. Akibatnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk Abdullah ibnul Mubarak satu malaikat yang menggantikan dia haji sampai yaumul qiyamah. Masya Allah. Kalau begitu bagus tidak? Bagus tidak? Hebat tidak? Tuh, jadi kalau amal ibadah itu nggak kudu yang hebat-hebat, tetapi amal ibadah itu yang menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita malam ini juga katanya penutupan pengajian sekalian apa namanya Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj bukan udah lewat. Ya dah. Ada beberapa poin tentang Isra Mi'raj. Ini mau cerita sedikit aja, nggak banyak-banyak. Sebab saya datang imtithalan, ya. Jadi ini ada beberapa poin tentang Isra Mi'raj. Yang pertama itu tentang Isra Mi'raj itu memahami tentang Isra Mi'raj. Bagaimana sih kita memahami Isra Mi'raj ini, Bu?
Bagaimana kita memahami tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat memulai dengan subhanalladzi asra. Asra itu artinya diperjalankan. Artinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hamba diperjalankan, dianterin sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu sebetulnya bukan kekuatan Nabi besar Muhammad, tapi semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bu? Di zaman sekarang ini di mana akal itu, manusia itu seringkali mengutamakan akal. Manusia itu seringkali mengagung-agungkan akal. Makanya sebagian ulama yang mereka itu pemahamannya masih miring-miring, sebagian ada yang mentafsirkan itu perjalanan Isra dan Mi'raj itu, mereka condong mengatakan itu perjalanan Nabi besar Muhammad dalam keadaan mimpi. Tetapi yang sah, yang paling sahih, bahwa Nabi besar Muhammad itu Isra dan Mi'raj bukan dalam keadaan mimpi. Buktinya dari mana? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi besar Muhammad bi'abdihi. Kalimat abdun itu di dalam bahasa Arab artinya jasad dan ruhnya. Kalau Nabi besar Muhammad itu diperjalankan ke dalam Isra itu ruhnya saja, nggak mungkin pakai kalimat bi'abdihi. Karena kalimat abdun itu berikut jasad, berikut ruhnya. Bagaimana masuk akal? Memang masalah Isra dan Mi'raj itu bukan babnya akal. Hikmahnya apa yang kita perlu fahami? Jangan sekali-kali mengagungkan akal kita. Jangan sekali-kali kita memuliakan akal kita sehingga Al-Quran dan hadis Nabi, nas-nas agama, dalil-dalil agama kita taruh di bawah akal. Jadi selalu patokan kita, kaidah kita apa? Dalam menerima apa yang Allah perintahkan, dalam menerima apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita terima dengan iman, kita cerna dengan akal. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj, Bu, ketemu di langit pertama Nabi Allah Adam alaihis salam. Rasulullah tanya, ini orang ganteng siapa? Sama Jibril. Man hadza ya Jibril? Ya, Nabi tanya, ini siapa ya Jibril? Orangnya enak, ganteng, udah lihat nih. Kata Jibril alaihissalam, hadza abuka Adam. Ini adalah orang tuamu, bapakmu Adam alaihis salam. Nabi ketika ngelihat Nabi Allah Adam itu, Nabi Allah Adam itu nengok ke kanan, senyum-senyum ketawa. Kalau nengok ke kiri, sedih, nangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dijawab oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, an-nabiy salih wal waladus salih. Ini nabi yang saleh dan anak yang saleh. Kemudian Nabi tanya, wahai Adam, kenapa engkau selalu menengok ke kanan ketawa senyum, nengok ke kiri sedih nangis? Dibilang, saya itu kalau nengok ke kanan, saya ngelihat anak cucu saya, dzurriyyah saya yang pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah, maka saya tersenyum. Ketika saya menoleh ke kiri, saya melihat anak cucu saya, dzurriyyah saya itu yang masuk ke neraka jahanam, maka saya susah dan sedih, saya punya hati. Dilema buat Nabi Allah Adam. Coba Bu, Ibu kalau punya anak tahu yang atu masuk neraka, yang atu masuk surga, sedih nggak Bu? Bu, Nabi Allah Adam itu cucunya itu Masya Allah, orang Amerika, orang penyanyi Hollywood, sinetron, semuanya itu kan cucunya Nabi Allah Adam alaihissalam. Emang Ibu pikir cucunya siapa? Bu, emang Ibu pikir cucunya siapa? Nabi Adam itu semuanya. Makanya Nabi Allah Adam itu begitu. Kalau nengok ke kanan, orang Amerika, orang Eropa, orang Perancis, dia kagak tahu. Dia bahkan ngingkarin tuh daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan dibilang dia dari monyet. Ada orang yang begitu ngomong. Ada nggak yang nggak begitu Bu? Jadi kenapa? Jadi hikmahnya apa? Kata ulama, Nabi Allah Adam itu alaihissalam itu berserah diri, pasrah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Nabi Allah Adam itu dilema,
Tapi Nabi Allah Adam itu tidak bisa melawan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bu, kita di dalam hidup itu Bu berserah diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang banyak stres, orang banyak bunuh diri karena tidak mampu mengelola kegagalan. Ada nggak yang kayak gitu? Bu, bukan menghadapi kegagalan, tapi bagaimana kita mengelola kegagalan. Orang gagal wajar nggak Bu dalam hidup? Itu tidak terhindarkan Bu, kita di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita sukses. Bagaimana menghindarinya? Baca Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Tuh, Nabi udah ajarin kita bagaimana menghadapi kegagalan, bagaimana mengelola kegagalan. Maka tanamkan di dalam hati kita, tanamin, ajarin sama anak-anak kita. Nah, baca Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikirin yang udah lewat-lewat, yang akan datang kita nggak tahu. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum. Saya serahkan semua urusan kami kepada urusan aku kepada Engkau ya Allah, sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Udah begitu, kita ikhtiar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bagaimana cerita Nabi Allah Adam alaihissalam ketika ditanya sama Nabi besar Muhammad, emang Nabi Allah Adam bisa apa? Kita ini beruntung jadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu syafaatul kubra. Dari setiap umat-umat yang terdahulu nggak ada yang dikasih hak sebegitu hebat, sebegitu luar biasa seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Jadi Bu, yang kedua hikmahnya untuk kita sabar di dalam menghadapi qada dan qadar. Bagaimana? Baca zikir Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bimasyiatillah. Insyaallah kalau kita baca itu setiap pagi, kita baca itu setiap sore, insyaallah kita insyaallah menjadi manusia-manusia yang tegar, amin. Menjadi manusia-manusia yang kuat di dalam hidup, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ulama mengatakan begini, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi besar Muhammad di waktu malam hari. Itu jadi pertanyaan itu, ya Pak. Kenapa kok nggak siang hari? Kenapa nggak pagi hari? Kenapa nggak sore? Kenapa Allah memperjalankan Nabi besar Muhammad di waktu malam? Kenapa? Karena waktu malam adalah tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu malam adalah waktu yang sakral. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, kalau Anda itu biasa bangun malam tahajud, kata kuncinya di lailan. Nanti Allah mudahkan hidupnya, Allah mudahkan rizkinya. Munajat sama Allah di waktu malam, ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala waktu malam. Kita ini seringkali ngadu sama umat manusia, betul. Kita kalau susah ngadu sama bini kita, kalau anak bandel ngadu sama suami kita. Kalau anak bandel ngadu sama bini, Bu, sebelum ngadu sama suami, sebelum ngadu sama bini, ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Besok makan apa? Biasain ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani, ya Allah kepengen mobil Mercy ya Allah, ya Allah pengen badan kurus lagi, ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah belum punya anak. Kenapa malu? Kita ini seringkali nggak malu kalau ngomong sama orang, ya Allah minta duit ya Allah. Kalau minjem duit nggak malu, tapi minta duit sama Allah, kenapa tuh? Bu, ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu di waktu malam manusia. Jadi intinya Bu, apa? Isra Mi'raj hikmahnya ada 3. Yang pertama apa? Kedepankan dalil agama sebelum kita kedepankan kita punya akal. Jangan suuzon sama Allah, jangan suuzon sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakin bahwa segala apa-apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya untuk kita. Gagal, sukses di dalam hidup itu bukan tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal ada hikmahnya, ada baiknya. Sukses belum tentu itu sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jangan sampai kita tinggalin sholat.
Bu, Pak, jangan sampai kita tinggalin sholat. Bilangin kita punya anak-anak, nak, sholat itu hadiah dari Nabi besar Muhammad. Sholat itu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebangor-bangornya kita jangan sampai tinggal sholat. Ada dulu orang ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini fulan bandel banget, ini bangor banget ini orang begini. Nabi cuma tanya, Nabi kagak balesin gosip sama gosip. Bu, Pak, Nabi tanya sama orang yang ngadu ini. Kata Nabi begini, ini orang sholat nggak? Kata Nabi, lalu yusolli huwa. Kata orang yang ngadu ini sama Nabi, yang ngegosip sama Nabi, dia sholat ya Rasulullah. Kemudian Nabi bilang apa? Satanhahu sholatuhu. Nanti satu waktu dia pasti akan tobat kalau dia istiqomah di dalam sholat. Makanya pesenin sama anak-anak kita, mau bangor kayak bagaimana, mau bandel kayak bagaimana, asal dung azan sholat. Insya Allah nanti dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ta'lim ini ta'lim yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan penutupan bukan penutupan, tapi zahirnya penutupan. Insya Allah hati kita dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala, pikiran kita dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala, jalan rezeki kita dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pelihara keluarga kita, amin. Allah jadikan keluarga kita ahbabul Mustafa, amin. Allah pelihara guru-guru kita. Allah jadikan bulan Sya'ban sebaik-baiknya bulan Sya'ban untuk kita dan keluarga kita, dan disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma ja'alna minal qa'imin as-sa'imin al-mahbubina ladaik wa lada nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhtim lana bi ahsan khitam idadana al-ansara muhana hin himam wa zadar ash-shujabin waj'alna wa ahbabana fi darika al-firdausi atyab mawdi'i sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah hasanal jazak, kami ucapkan kepada guru kita Al Habib Haikal An-Ni'man. Tadi yang disampaikan itu isi semuanya, Ibu, ya, isi semuanya bagus ya. Mudah-mudahan yang disampaikan Ibu bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Selanjutnya yaitu kita dengarkan sambutan yang mewakili dari DPW FPI Jakarta Barat, yaitu Ketua MTP Majelis Tarbiyah Persaudaraan, sampaikan oleh guru kita Al-Ustaz langsung Al-Ustaz Ahmad Syahrul Ahadi. Kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan sama MC, saya berdiri di sini sambutan. Yang namanya sambutan, satu ucapan terima kasih, kedua permohonan maaf ya. Ibu-ibu juga perutnya udah lapar. Ya. Kalau kata guru-guru kita, Habib Muhammad Al-Haddad kalau nggak salah ya, ceramah jangan lama-lama, kebulingnya udah jadi rengginang. Begitu. Kita dari FPI Jakarta Barat, yang jadi MC-nya bukan main, Barat 1 ini. Wali Kota Jakarta Barat versi FPI ini Ustadz Wawan Gunawan, Ketua DPW FPI kita. Dan di sini saya mewakili FPI Jakarta Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang udah ikut hadir. Ini acaranya Mushola Ahbabul Mustafa, berikut seluruh majelis taklim yang ada di dalamnya. Kebetulan juga di Ahbabul Mustafa, di rumahnya Ustaz Wawan ini juga sekretaris DPW FPI Jakarta Barat, maka juga sekalian jadi markasnya Majelis Silaturahmi DPW FPI Jakarta Barat bersama umat, yang setiap bulan keliling. Nggak apa-apa diinformasi, nanti habis lebaran kita buka lagi, mudah-mudahan ibu-ibu nih
bisa rombongan naik kolbak ya keliling Jakarta Barat, karena setiap bulan keliling dari kecamatan ke kecamatan se-Jakarta Barat yang ada 8 kecamatan: Kembangan, Kebonjeruk, Cengkareng, Kalideres, Grogol, Petamburan, Palmerah, Tambora, Taman Sari. 8 kecamatan setiap bulan kita keliling. Pembukaan dan penutupan di Gang Haji Nimun Meruya, karena jadi markasnya DPW FPI Jakarta Barat. Itu jadi silaturahminya antara FPI sama umat di pengajian itu. Yang ini malam kumpul bersama majelis-majelis yang ada di Ahbabul Mustafa yang dipimpin sama guru kita Al Habib Ahmad bin Ali bin Syahil, sama Kiai Haji Abdurrahman Ahmad. Bareng sama kita sama-sama tawakufan. Dan yang namanya tawakufan jangan sampai kitabnya ditutup, nggak dibuka-buka lagi. Apalagi orang kalau dalam menuntut ilmu posisinya kalau terjadi apa-apa karena dia fisabilillah, maka apapun yang terjadi sama dia tetap dalam keadaannya fisabilillah. Kalau tawakufan kemudian niat nuntut ilmunya juga tawakuf, keadaan dia nggak kayak gitu. Makanya guru-guru kita di Tebet ngajarin, Habib Ali bin Abdurrahman Nasegab, Al Habib Umar bin Abdurrahman Nasegab, ingetin kalau kita ngaji, kalau tawakufan niatin hatinya untuk hadir lagi saat pembukaan nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak tanemin di hatinya sekarang tawakufan, niatin bakalan hadir lagi nanti di pembukaan. Terima kasih atas segala macam bantuan yang ibu-ibu kasih, baik materi, pikiran, waktu, dan tenaga semuanya. Panitia semuanya kita ngucapin terima kasih dan mohon maaf, minta maaf atas segala kekurangan yang terjadi sepanjang perjalanan 1 tahun dari pembukaan Ba'da Idul Fitri tahun lalu sampai tawakufan ini. Kalau ada salah kita minta maaf ya. Bapak-bapak yang di sekitar Gang Haji Nimun kalau keganggu, nggak bakalan keganggu kalau udah ngumpulnya di rumah RT, udah semuanya udah oke aja, udah khair. Dan yang penting kita minta maaf. Saya mewakili DPI Jakarta Barat beserta jajaran kita, kalau ada yang pakai seragam keteprak, minta maaf juga itu sekalian tuh. Semua yang berkaitan sama itu kita maaf. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq lakum wa bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Syahrul Hadi Gunung Grimis. Langsung saja sebelum kita tutup dengan doa oleh guru kita Al Habib Ahmad bin Ali bin Syahil kepada tim Kebuli untuk membagikan kepada jamaah ya, Kebuli untuk segera dibagikan kepada jamaah. Nanti selesai itu kita tutup doa, kita bubar bareng-bareng. La ilaha illallah, Allah Allah, la ilaha
doa maulid yang akan dibacakan oleh guru kita Al Habib Ahmad. Tekin volumenya. Bin Said. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Yahuda tawajjahu wa mutawassilan bi sayyidi wa habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala sayyidi mashkura wa fi bihi mahmuda wa yaqib amali bil amal maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalis wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tawajjahul amal fata'udu dhabira على باب عزك وحاتم الرحال فتغشى من كل قيوبة الغامرة نتوجه إليك بأشر وسائل يديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيد محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك والمخصص بشر الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسيد وسيء إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك وربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد هذا النبي الكريم ونتوسل إليك وبشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وطلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا حبيبي غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا من هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أجمعا هي رحمة خاصة فلا تحرمنا ودون نبيلة هي وسيلتنا فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين وأن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب وآذره ولو هو ظاهره وأما ببركته وشرف وجهده وأولادنا ووالدينا وأهلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القيم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنى وسورة. واغفر اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن العظيم من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا يا كريم وفنا رحم الله مجل من هذا جمع مرحوما وتفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Dengan ditutup doa berakhir pula acara kita. Sekali lagi untuk guru-guru kita, saya untuk para guru-guru untuk bisa istirahat dulu di majelis yang selalu ada hidangan. Buat santunan yatim lupa untuk santunan yatim dan doa apa nanti di rumah saya aja ambilnya ya. Buat para penerima santunan yatim dan doa apa di rumah saya aja sekarang. Maaf kelupaan.
Ya, terima kasih. Ya, saya sebagai pembicara mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.